Bukalah matamu, lihatlah keindahan di sekelilingmu. Gunung berdiri kokoh, bukit bergelombang, lembah-lembah terhampar luas, diciptakan Allah yang Maha Kuasa. Arahkanlah pandanganmu ke langit biru, lihatlah bulan dan bintang gemerlapan, bagaikan permadani dengan kilauan indah, dan mempesona bak kanvas bagi kreasi tangan alam. Laut dan samudra raya diberkati untuk menjadi lumbung sukacita. Nikmatilah aliran air yang mengalir dan terjun menuju laut dan danau. Demikian Ia menciptakan kita, berawal dari debu tanah menuju kehidupan penuh mulia. Hatiku bersukacita ya Allah, dan tidak akan tinggal diam. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Orang-orang yang ada dalam kegelapan, baginya telah diberikan terang yang besar. Seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, dan segala kuasa apa padanya. Dia akan disebut penasihat ajaib, anak yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dia berkuasa dan memimpin atas kerajaan yang sampai selama-lamanya. Ia seorang gembala yang melindungi dan memperhatikan setiap dombanya dengan kekuatan dan kasih. Kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi, dan Ia akan membawa damai. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi, dan Ia akan membawa damai. Amin. Yang dinantikan itu, Allah akan memberikan seseorang untuk menolong kita dan semua isi dunia ini. Orang itu akan disebut Kristus. Dialah juru selamat dunia. Amin. Pada satu malam, ketika semua orang sudah tidur, di padang dekat Bethlehem ada beberapa gembala yang belum tidur. Tiba-tiba di sekeliling mereka ada cahaya yang terang sekali. Mereka kaget dan takut. Ternyata mereka melihat seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir bagimu seorang juru selamat di Bethlehem." Semua menyanyi, "Kemuliaan kepada Tuhan, damai sejahtera di
bumi dan surga bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Bumi dan surga penuh dengan kemuliaannya. Nama bayi itu adalah Yesus. Dialah juru selamat yang dijanjikan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya berterima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk dapat melayani dalam acara Natal Persekutuan Oikumene Sugiti Kreatif. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya ajak untuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2020. Dan hari ini kami sudah memasuki hari-hari di tahun 2021. Kami percaya pertolongan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Hari ini kami mendengar apa menjadi pesan Tuhan bagi kami. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sama-sama kita katakan amin. Nah, Bapak-Ibu terkasih, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasalnya ke-16 ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-12. 1 Tawarikh pasalnya ke-16 ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-12. Saya akan bacakan karena ini merupakan nats daripada ayat perayaan Natal kita pada hari ini, ya. Dikatakan demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, hari ini ibadah Natal kita memiliki sebuah tema, yaitu kasih Kristus akan selalu menyertai umatnya. Nah, kalau kita melihat dalam perikop 1 Tawarikh pasal 16 ini, kisah ini digambarkan pada waktu itu Raja Daud membawa tabut perjanjian Tuhan masuk ke kota Yerusalem. Lalu Daud mengumpulkan para bangsa Israel dan mereka mulai menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dan apa yang kita baca barusan adalah mengenai apa yang disampaikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan melalui doa-doa dan pujian penyembahan mereka. Tetapi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kata, yaitu penyertaan Tuhan. Ya. Nah, saya percaya bahwa tahun 2020 sudah kita lewati dengan begitu banyak hal yang terjadi. Dan kalau hari ini kita bisa ada dalam tahun 2021, saya percaya kita ada hari ini karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, mumpung dalam masa-masa masih mengingat akan Natal, Bapak sekalian, saya ingin ajak untuk sama-sama kita merenungkan sedikit mengenai kisah Natal. Hari ini saya ingin mengajak untuk sama-sama kita merenungkan akan seorang tokoh di dalam Alkitab bernama Yusuf. Nah, siapa itu Yusuf? Yusuf di sini adalah mengenai Yusuf yang merupakan suami daripada Maria, ya. Nah, kita kenal sama-sama bahwa kisah Natal selalu bicara mengenai Maria. Lalu ada orang Majus, ada para gembala, ya kita ngelihat ada drama-drama Natal selalu ada figur seperti itu. Tetapi hari ini sama-sama kita ingin melihat bagaimana Natal tanpa tokoh seorang Yusuf tidak akan pernah sempurna. Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya ajak untuk sama-sama kita baca di dalam Matius pasal yang pertama, ayatnya ke-18 sampai ayatnya ke-25. Nanti saya akan hubungkan bagaimana pesan tersebut dengan tema kita, yaitu kasih Tuhan akan selalu menyertai kita sebagai umat-umatnya. Ya, Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25 dikatakan demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu terkasih, kisah ini seringkali kita dengar. Yusuf pada waktu itu hendak mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ternyata Maria memberikan sebuah gambaran bahwa dia itu sedang mengandung dari Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin sama-sama kita mengambil posisi seorang laki-laki seperti Yusuf. Yusuf dikatakan dia seorang yang baik hati, seorang yang righteous, seorang yang benar, seorang yang tulus hatinya. Ya, dan dia memiliki sebuah mimpi besar bahwa dia akan membangun sebuah rumah tangga bersama dengan Maria, seorang gadis yang dia kasihi. Tetapi tiba-tiba suatu hari datang sebuah kabar, Maria datang kepada dia dan mengatakan bahwa Yusuf, ternyata saya mengandung dari Roh Kudus. Nah, saya percaya hari itu merupakan sebuah hari yang tidak pernah dibayangkan oleh Yusuf. Hari itu sebuah titik terjadi bahwa mimpi-mimpi Yusuf itu hancur semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa setiap daripada kita ini pasti punya yang namanya mimpi. Kita pasti punya yang namanya harapan, kita punya yang namanya ekspektasi. Ada orang berkata begini, saya berharap COVID-19 segera berlalu. Saya berharap bahwa saya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi. Saya berharap bahwa tahun ini saya bisa memiliki seorang jodoh. Saya berharap bahwa saya bisa memiliki seorang keturunan. Tentunya setiap daripada kita di sini pasti hidup memiliki yang namanya pengharapan, Bapak sekalian. Yusuf juga punya harapan. Dia sudah membayangkan dirinya suatu hari akan membangun sebuah hubungan rumah tangga yang baik sekali dengan istrinya, yaitu Maria. Tetapi hari itu dia dapat sebuah kabar bahwa ternyata orang yang dia cintai ternyata mengandung dari Roh Kudus. Titik itu semua mimpi Yusuf hancur berantakan. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi tahun 2020 terjadi banyak hal. Ada orang-orang yang mungkin di tahun 2020 kehilangan pekerjaannya. Ada orang-orang di tahun 2020 mungkin kehilangan pendapatannya. Ada orang-orang yang mungkin kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Ada orang-orang yang mungkin usahanya bangkrut, dan sebagainya dan sebagainya. Pada titik itu ada suatu gap yang sangat besar antara yang namanya harapan dengan yang namanya realita. Dan Bapak sekalian, ternyata kehidupan ini tidak selalu indah. Kita harus sadari bahwa ternyata hidup ini seringkali mengalami up and down. Ada dinamika kehidupan, di mana harapan kita seringkali tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Dan ketika kita melihat bahwa harapan kita tidak sesuai dengan realita yang terjadi, maka seringkali ada sebuah lembah yang besar membentang, dan di situ ada sebuah gap yang namanya kekecewaan. Ketika kita berharap sesuatu tidak terjadi, muncul kekecewaan. Nah, titik kritis terjadi ketika kita berada pada lembah yang besar yang disebutkan kekecewaan. Apa yang terjadi? Ketika kita ada dalam lembah tersebut, seringkali kita memiliki sebuah respon yang negatif. Kita seringkali merespon dengan sikap yang salah, sehingga kekecewaan tersebut pada akhirnya berujung pada menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan pada akhirnya seringkali kita mengambil keputusan yang salah. Yusuf ketika dia mendapati dirinya mendapat sebuah kabar bahwa semua mimpinya hancur berantakan, dia bisa marah, dia bisa kecewa, dia bisa mungkin mundur dari Tuhan, dia mungkin bisa menolak segala sesuatu yang menurut dia itu nggak ada hubungannya dengan dia lagi. Tetapi Yusuf memilih untuk pada akhirnya apa? Dia taat pada perintah Tuhan. Nah, malaikat Tuhan datang berkata begini, Yusuf jangan takut. Tahun 2021, mari dengan Bapak Ibu sekalian, kita memasuki tahun ini dengan sebuah pesan, jangan takut. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena Allah Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita, akan senantiasa menyertai kita. Ketika kita baca tadi pada perikop 1 Tawarin 16, Raja Daud ketika dia membawa tabut perjanjian masuk ke Yerusalem, dia berharap bahwa Allah Israel itu bisa berada bersama-sama dengan bangsa Israel, bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tetapi hari ini di dalam perjanjian baru kita pelajari sama-sama bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita siapa? Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita adalah bait Roh Kudus. Allah beserta dengan kita. Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 saya rasa kita akan melihat ada begitu banyak hal yang akan terjadi. Saya berdoa biar sama-sama kita lihat tahun 2021 vaksin bisa selesai, Indonesia bisa mengalami pemulihan secara ekonomi, dan segala sesuatu bisa kembali berjalan dengan baik. Tetapi Yusuf menghadapi sebuah titik yang sangat kritis. Dia kehilangan
pengharapannya, dia kehilangan mimpi-mimpinya. Dan pada titik itu ada satu intervensi ilahi yang datang dalam kehidupan Yusuf. Malaikat datang menguatkan dia dengan sebuah pesan, Yusuf jangan takut. Ya, engkau akan mengambil Maria sebagai istrimu karena anak yang ada dalam kandungannya adalah berasal dari Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih, ada sebuah doa yang sangat indah sekali. Kita, kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namanya adalah Serenity Prayer. Doanya kurang lebih seperti ini, Bapak sekalian. Saya akan bacakan. Dikatakan demikian. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know difference. Bapak terkasih, doa ini dikatakan begini, Tuhan berikan kepada saya ini sebuah kebesaran hati untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Kita harus sadari bahwa sekalian dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, doa ini mengajarkan kepada kita, Tuhan berikan aku kebesaran hati untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Mungkin orang berkata begini, Tuhan kenapa saya lahir di tengah kondisi keluarga seperti ini? Tuhan kenapa saya lahir dengan kondisi tubuh seperti ini? Tuhan kenapa saya lahir mungkin di bangsa seperti ini? Ada hal-hal yang ternyata tidak bisa kita ubah Bapak sekalian. Tetapi doa ini mengatakan begini, Tuhan berikan kepada saya sebuah kedamaian, kebesaran hati untuk bisa mengubah, untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Yang kedua dikatakan begini doa ini, Tuhan berikan kepada saya keberanian untuk bisa mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Nah ternyata dalam kehidupan ini bukan cuma sekedar kita pasrah Bapak sekalian. Yang namanya menerima hal-hal yang tidak bisa diubah bukan berarti kita menerima dalam arti kita pasrah. Ya sudahlah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dalam hidup ini ada hal-hal yang ternyata bisa kita ubah. Dan doa ini mengajarkan kepada kita, Tuhan berikan kepada saya keberanian untuk bisa mengubah hal-hal yang bisa ubah. Nah banyak orang pasrah dan pada akhirnya berkata, ya sudahlah, saya nggak bisa begini saja. Ya udah, saya cuma begini-begini saja lah. Nah saya berharap bahwa setiap daripada kita di sini, kita terus memiliki semangat yang baik Bapak Ibu sekalian. Tahun 2021 saya berdoa tidak membuat semangat kita menjadi kendor. Buat kita yang bekerja, saya mengencourage Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita lakukan lebih baik lagi. Kita bekerja dengan lebih giat lagi. Supaya apa? Supaya kemajuan perusahaan juga bisa menjadi kesejahteraan kita semua. Berikan kepada kami Tuhan keberanian untuk bisa mengubah. Mungkin ada orang berkata, Tuhan saya kayaknya nggak bisa mampu melakukan ini. Yuk, mari sama-sama tahun 2021 memiliki sebuah keinginan untuk Tuhan saya mau berubah. Mungkin saya hanya bisa mengerjakan satu hal, tapi tahun 2021 saya ingin belajar hal-hal yang baru. Saya ingin memiliki kemampuan untuk bisa naik level yang lebih tinggi lagi, memiliki suatu pemahaman yang lebih baik lagi. Yang ketiga dikatakan mereka Bapak terkasih, dan berikan kepada saya hikmat untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Bapak Ibu, ternyata yang paling penting adalah kita butuh hikmat. Banyak orang gagal dan mengambil respon yang salah di titik lemah kekecewaan ketika mereka tidak memiliki yang namanya wisdom, kebijaksanaan. Mereka tidak bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Seringkali kita gagal dalam hidup ketika kita memaksakan hal-hal yang tidak bisa diubah. Dan kita gagal untuk melakukan sesuatu, yaitu mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Yusuf di tengah segala kekecewaan yang dia hadapi, dia berkata begini, dia belajar untuk bisa menerima kehendak Allah dalam kehidupannya. Sekali mungkin hari itu dia dapat sebuah kabar bahwa Maria, istri yang dia kasihi, wanita yang dia cintai, ternyata mengandung dari Roh Kudus. Yusuf belajar untuk bisa menerima Bapak sekalian. Hari ini saya ingin katakan demikian, ketika kita ada pada titik kritis dalam kehidupan kita, di mana ada keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Yusuf menerima fakta Maria mengandung, Tuhan mengirimkan seorang malaikat. Dikatakan begini, jangan takut. Hari ini kalau kita mendengar kabar-kabar yang tidak baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebuah pesan hari ini datang, jangan takut. Sebab Allah Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita, akan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Kita sudah melewati tahun 2020, saya percaya Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang sama juga menyertai kita sampai dengan hari-hari ke depannya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang akan menyempurnakan segala pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bapak terkasih. Yang kedua, hari ini kita sama-sama pelajari, ya adalah kasih mengalahkan segala ketakutan. Saya ajak untuk sama-sama kita melihat satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya ke-18. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 dikatakan demikian.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sahabat terkasih, dikatakan demikian bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, hari ini saya ingin kaitkan dengan tema kita bahwa kasih Kristus menyertai umatnya. Nah, Rasul Yohanes adalah seorang rasul yang dikenal dengan sebutan Rasul Kasih. Dia menulis surat-suratnya, yaitu surat-surat Yohanes, dia menulis kitab Wahyu. Di dalam surat-suratnya tersebut, dia dikenal dengan sebuah julukan namanya Rasul Kasih. Karena semua inti daripada surat-suratnya, semua menekankan mengenai yang namanya kasih. Dan siapakah kasih itu? Bapak Ibu terkasih, kasih adalah Allah itu sendiri. God is love. Ketika kita bicara memasuki tahun 2021, ketika kita mengenaikan Natal, Natal berbicara bahwa kasih Kristus senantiasa menyertai umatnya. Siapa kasih Kristus? Tuhan sendiri yang akan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang akan terus menuntun kita. Bahkan dikatakan sampai putih rambutmu, aku tetap dia. Tuhan yang akan menggendong kita pada waktu kita lemah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, Bapak terkasih. Nah, apa artinya Bapak sekalian? Karena saya percaya bahwa setiap manusia pasti memiliki yang namanya ketakutan. Ada yang namanya ketidakpastian menghadapi hari esok. Kita nggak tahu apa yang terjadi mungkin sehari ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kasih mengalahkan ketakutan. Kasih mengalahkan ketakutan. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekalian mulai memahami seperti ini. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengalami yang namanya jatuh cinta, ya. Buat di sini yang mungkin masih single, ya. Kalau mengalami namanya jatuh cinta, orang yang jatuh cinta, dia akan berani untuk melakukan hal-hal yang bahkan mungkin tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Ada seorang sahabat saya ketika dia waktu itu sedang menjalin hubungan dengan kekasihnya, dengan istrinya saat ini, dia harus perjalanan jauh dari Jakarta, Bandung, bolak-balik hanya untuk apa? Untuk membangun hubungan pacaran, Bapak sekalian. Ada orang lagi yang mungkin selama mereka berpacaran, mereka mungkin harus berpisah selama bertahun-tahun, long distance relationship. Tetapi orang yang jatuh cinta, orang yang penuh dengan cinta, dia akan berani melakukan banyak perkara-perkara yang mungkin orang lain gak bisa lakukan, orang lain gak berani lakukan. Saya teringat ketika suatu hari istri saya melahirkan anak saya yang pertama, ya, saya mendampingi dia untuk masuk dalam ruangan operasi. Ya, di situ saya melihat bagaimana perjuangan para wanita untuk melahirkan seorang anak. Tetapi kalau buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin memiliki seorang anak lahir dengan proses normal, saya percaya masa-masa 9 bulan persiapan ketika anak tersebut ada dalam rahim ibunya, dan ketika dia harus masuk ke rumah sakit untuk pada akhirnya melahirkan, proses melahirkan tersebut bukan sebuah proses yang mudah, bukan sebuah proses yang tanpa rasa sakit. Tapi saya percaya ketika seorang ibu berjuang untuk melahirkan anak yang dia kasihi, ya, dia akan terus berjuang, terus mendorong sampai anak tersebut pada akhirnya harus lahir. Nah, banyak orang mungkin takut. Saya nggak berani Tuhan kalau misalnya saya harus melahirkan normal. Saya nggak berani membayangkan kalau saya harus punya anak seperti apa. Tetapi pada waktu seorang wanita, dia mengandung seorang anak, saya percaya kasihnya terhadap anak yang ada dalam dirinya tersebut itu lebih besar dibanding segala ketakutannya. Sehingga ketika sang ibu sedang dalam posisi untuk dia harus melahirkan, dia nggak akan mungkin berhenti di tengah jalan, Bapak sekalian. Dia nggak berkata begini, stop dulu, time out. Nggak ada. Ketika dia harus melahirkan, dia akan berkata begini, apapun yang terjadi, anak ini harus lahir dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang sempurna. Dan saya akan berjuang bagaimanapun juga caranya supaya saya bisa melahirkan anak ini dengan baik dan selamat. Itulah kasih, Bapak sekalian. Mungkin sang ibu merasa takut, tapi ketika dia membayangkan bahwa anak yang akan dia lahirkan itu merupakan benih daripada kasihnya, maka dia berani melakukan apa saja. Tuhan yang sama tidak pernah meninggalkan kita, Bapak sekalian. Dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya ingat ketika dalam kisah para keluarga Jepang, Bapak sekalian, ya, ada beberapa putri-putri kerajaan yang pada akhirnya memilih untuk meninggalkan gelar kebangsawanannya hanya untuk menikah dengan orang biasa yang bukan dari keturunan kerajaan.
Mereka meninggalkan segala sesuatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang dibanggakan. Segala kegelimangan harta, segala popularitas dan sebagainya. Dia tinggalkan hanya untuk mengejar sesuatu yang namanya kasih. Dia tidak takut kehilangan segala sesuatu ketika dia menjunjukkan kasih. Nah, hari ini ketika dikatakan kasih Kristus menyertai umatnya, saya yakin tahun 2021 bukan tahun yang mudah Bapak sekalian. Tapi satu hal yang pasti, Allah Immanuel yang berkata bahwa Dia senantiasa menyertai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 akan sedang kita masuki. Dan saya tahu hari-hari ke depan akan ada banyak hal yang kita kerjakan. Saya berdoa biar semangat Natal, semangat tahun baru yang ada, itu terus membangkitkan kepada kita kasih. Kalau hari-hari terakhir ini kita sedang bekerja, mari kita lihat apakah kita melakukan pekerjaan kita dengan kasih. Karena saya percaya orang yang melakukan segala sesuatu dengan kasih, dia akan memberikan totalitas yang terbaik. Karena saya percaya bahwa pekerjaan kita merupakan bentuk daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Kata penyembahan dan kata bekerja merupakan kata yang sama, yaitu aboda, berarti penyembahan. Dengan kata lain, pekerjaan kita dengan penyembahan kita itu merupakan hal yang sama. Jadi kalau kita diberikan kesempatan Tuhan untuk bekerja saat ini, saya percaya bahwa mari kita lakukan pekerjaan kita, bukan sekedar kita melakukan itu buat manusia, tetapi mari kita lakukan seperti kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya berdoa tahun 2021 ini memberikan kepada kita kekuatan, kasih Kristus yang menyertai kita, akan memampukan kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Orang-orang yang hidup dalam kasih, dia tidak akan pernah takut akan hari esok, Bapak sekalian. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam dia. Jadi kalau hari-hari terakhir ini mungkin kita berkata begini, Tuhan saya takut memandang hari esok. Mari datang kepada Bapa di surga. Berdoa, Tuhan penuhi aku kembali Tuhan dengan kasih-Mu. Karena saya percaya ketika hati kita penuh dengan kasih Allah, saya tahu kita pasti akan mampu diberikan kekuatan memandang hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Bapak terkasih, hari ini sama-sama kita diingatkan, kasih Kristus yang menyertai umatnya. Berbicara apa? Jangan takut. Jangan takut untuk menerima kehendak Allah. Sekalipun mungkin kehendak Allah saat ini kita lihat sesuatu yang tidak pasti, tidak ada kejelasan. Tapi saya percaya orang-orang yang menerima kehendak Tuhan dalam kehidupannya akan terus diperempurnakan, akan terus diperlengkapi, akan terus dimulai. Yang kedua, Bapak terkasih, jangan takut. Karena apa? Karena kasih Kristus mengalahkan ketakutan. Saya berdoa hari ini ketika kita sama-sama merayakan Natal. Natal merupakan sebuah gambaran Allah memberikan yang terbaik, yaitu putranya sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ketika Daud membawa tabut perjanjian Tuhan di bangsa Israel, sebagai tanda bahwa hadirat Tuhan bersama-sama dengan bangsa Israel, saya percaya hari ini tubuh kita, hidup kita sebagai bait Roh Kudus menggambarkan bahwa Tuhan suka tinggal dalam kehidupan kita. Mari pastikan kita masuk ke tahun 2021 dengan semangat yang baru, dengan sikap kerja yang baru, dengan pola pikir yang baru. Jangan takut, Tuhan Yesus Sang Immanuel menyertai kita semua. Sekali lagi Bapak terkasih, selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru yang penuh dengan harapan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Firman Tuhan telah selesai disampaikan. Kami percaya kami kembali diingatkan bahwa Tuhan Immanuel bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami tidak takut memandang hari esok. Kami percaya Tuhan karena rencanamu adalah rencana yang terbaik. Rencanamu adalah rencana yang indah dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, terus berkaya dalam kehidupan kami. Kami memberkati Tuhan untuk perusahaan tempat kami bekerja, memberkati para pimpinan Tuhan di sini. Kami percaya hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, takut akan Tuhan ada dalam para pimpinan kami, sehingga kami semua di sini bisa bergandeng tangan Tuhan untuk bekerja yang terbaik, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami dan pekerjaan kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semuanya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekalian. Takkan kekurangan
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan
kepada seluruh umat Kristen Sangsia, kami mengucapkan selamat Natal. Semoga Sang Immanuel menuntun kita di masa pandemi ini untuk melewatinya dan menuju masa yang lebih cerah. Sekali lagi selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021.